Shalom, selamat datang di Artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 56, Kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Pada tanggal 15, rumah baru Ariel akan mengundang orang-orang. Teman sekelas William sudah menunggu di rumah Ruben. Apa yang akan dilakukan William? Mengapa kita semua disuruh menunggu di sini? Rumah barunya tidak akan berada di komunitas yang sama dengan kamu, kan? Sangat mungkin. Kalau tidak, apa yang kita lakukan di sini? Ruben menggertakkan giginya sedikit. Tidak, William tidak akan bisa membeli rumah di bagian sini. Itu terjadi di komunitasnya. Bukankah ini secara paksa menahan mulutnya? Jika dia mengatakan bahwa rumahnya tidak bagus, itu tidak sama dengan meremehkan dirinya sendiri. Namun, faktanya belum ditentukan. Dan Ruben tidak menyangka William bisa membeli rumah di sini. Adalah baik bagi keluarga Wijaya untuk memiliki uang, tetapi William adalah sampah terkenal dari keluarga Wijaya. Sama seperti menantunya yang tidak berguna, itu tidak bisa diandalkan dan tidak memiliki status di perusahaan. Bagaimana mungkin untuk membeli rumah di sini? Mungkin dia hanya bermain misteri. Bagaimana dia bisa membeli rumah di sini, kata Ruben dengan dingin. Arya masih memeluk wanita itu terakhir kali. Mendengar kata-kata ini, dia berkata dengan acuh tak acuh, "Ayah, jika dia bisa membeli rumah di sini, aku akan segera beli rumah di tempat lain untukmu, tetapi kamu tidak bisa hidup dengan masuknya orang seperti itu." Pernyataan Arya membuat Ruben merasa ekstra tatap muka, dan berkata dengan bangga, "Kamu harus menghemat uang. Biayanya lebih dari 1 juta sebulan. Kamu tidak usah melakukannya dengan santai, 1 juta. Penuh kesombongan, untuk mengetahui angka astronomi 10 juta gaji bulanan, banyak orang bahkan tidak berani memikirkannya. Arya, ayahmu sangat diberkati memiliki seorang putra yang sangat baik sepertimu. Tidak seperti anakku, dia tidak memiliki pekerjaan tetap sampai sekarang." Petik 2. Jika putraku seperti kamu, Arya, aku bisa bangun dengan senyum setiap pagi. Meskipun dia tahu bahwa Ruben sengaja pamer, dia memiliki kekuatan seperti itu. Itu tidak berpura-pura kuat, tetapi benar-benar luar biasa. Jadi teman lain juga memanfaatkan tren untuk menggembar-gemborkan beberapa kata. Lagi pula, mereka juga memiliki anak di rumah, yang membuat Arya senang, dan mungkin bisa mengikuti Arya di masa depan. "Arya, kapan kamu mengatur pekerjaan untuk putraku sehingga dia bisa mengikutimu?" Ya, bocah bau di keluargaku itu, meskipun dia tidak ada hubungannya, dia masih memiliki kekuatan untuk melakukan sesuatu. Jika kamu ada masalah, kamu boleh panggil dia. Arya, tolong pertimbangkan untuk kerjaan putraku. Arya tersenyum dan berkata, "Saya akan mengubah perusahaan baru-baru ini. Ketika saya menjadi stabil, saya pasti akan memberitahukan kepada Anda jika saya punya kesempatan. Kamu sekarang bagaimana kalau mengubah perusahaan dengan gaji 1 miliar tahunan? Berapa gaji bulanan dan bonus per 1 bulannya? Saya akan bekerja di LKK Technoscience. Apakah Anda tahu siapa di belakang LKK Technoscience?" Kata Arya. "Siapa itu? Bukankah perusahaan LKK Technoscience adalah perusahaan yang sekarang bekerja sama dengan perusahaan keluar Wijaya? Saya mendengar bahwa Technoscience akan dengan giat mengembangkan kota Bandung, dan itu akan menjadi kota baru di masa depan, dan itu akan menjadi yang paling tempat yang makmur." Melihat mata semua orang berfokus pada dirinya sendiri, Arya tampaknya merasa bahwa dia adalah bintang paling bersinar di dunia, dan berkata dengan lemah, "LKK Technoscience ini adalah anak perusahaan dari keluarga Wibowo.
Pernahkah Anda mendengar tentang keluarga Anjani Wibowo? Orang kaya top dapat dibandingkan dengan keluarga Wibowo, dan seluruh Bandung tidak lebih dari itu, keluarga Wibowo. Mengapa keluarga Wibowo datang ke Bandung? Arya, kamu pergi di perusahaan LKK Technoscience, apakah itu artinya kamu sekarang bekerja di perusahaan keluarga Wibowo? Meskipun orang-orang ini termasuk dalam masyarakat bawah, nama keluarga Wibowo terlalu besar. Hampir semua orang mengetahuinya. Mereka tercengang. Pada saat yang sama, mereka iri pada Ruben, itu melampaui kata-kata. Bekerja untuk keluarga Wibowo, masa depan Arya sangat cerah, dan Ruben dapat dianggap bebas dari rasa khawatir di masa tuanya. Arya, mengapa kamu tidak pernah mengatakan ini kepadaku? Ruben bertanya, menatap Arya dengan heran. Ini hanya perusahaan yang berbeda, tetapi itu hanya untuk menghasilkan lebih banyak uang. Itu tidak membuat perbedaan bagi saya, jadi saya tidak perlu memberitahu ayah dengan cepat. Arya tersenyum. Kedua ayah dan anak itu sangat senang di dalam hatinya, tetapi orang-orang iri pada mereka. Pada saat ini, sebuah bus berhenti di depan semua orang. Satu orang turun dari mobil dan menyapa semua orang, membuat sekelompok orang bingung. Nak, bagaimana masalahnya? Ruben bertanya kepada Arya dengan suara rendah. William membuat pertunjukan besar. Tampaknya membeli rumah itu tidak mudah. Dia sedikit khawatir bahwa itu akan lebih baik daripada miliknya sendiri. Arya mengerutkan kening. Kemegahan ini memang tidak kecil. Jika itu bukan area perumahan yang bagus, bukankah lebih bercanda untuk membuat suara seperti itu? Ayah, Kauri baru-baru ini menjadi penanggung jawab proyek LKK Technoscience. Bisakah wanita ini mendapatkan keuntungan? Arya berkata, tetapi setelah memikirkannya, dia merasa itu tidak mungkin, panjang. Bahkan jika Kauri bisa menghasilkan uang, dia tidak akan berani terlalu mencolok. Rumah mereka, bukankah lebih baik dari kita? Ruben bertanya dengan wajah jelek. Arya menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu, dan berkata dengan percaya diri, ayah dapat yakin bahwa ini adalah tingkat yang paling sama dengan milik kita. Real estate baru yang saya beli untuk ayah sudah menjadi yang terbaik di puncak, kecuali mereka mempunyai gaji besar. Masuk ke area villa. Mendengar kata-kata ini, Ruben merasa lega, menurutnya. Bahkan jika William membeli rumah, tidak akan pernah mungkin berada di area villa puncak, bahkan jika dia tidak bisa, dia tidak akan malu. Pada saat yang sama, kerabat keluarga Wijaya naik bus lain. Untuk situasi ini, semua orang penuh dengan keraguan. Martin, di mana sih William beli rumah, yang mempunyai bus untuk menjemput tamu, beli rumah? Tentu tidak murah, kan? Sepertinya Kauri benar-benar menggelapkan banyak uang perusahaan kita. Ah, wanita ini benar-benar kejam. Kauri benar-benar tidak bisa diremehkan mengambil beberapa miliar sekaligus. Tidak bisakah kita menemukan cara untuk memperbaikinya? Ini uang perusahaan, tidak bisa membiarkan dia mengambil semua uangnya. Andika sedang duduk di dalam mobil, wajahnya tenggelam seperti air. Meskipun ia tidak puas dengan perilaku uang penggalangan Kauri, tapi bas ini memberinya firasat yang tidak diketahui. Dia tahu orang yang tinggal di daerah Villa Puncak. Orang-orang telah mendengar bahwa jika sejumlah besar kerabat ingin pergi ke area villa, mereka harus memberitahu Departemen Manajemen Properti Villa terlebih dahulu, dan kemudian Departemen Manajemen Properti akan mengirim mobil untuk mengambil tamu area villa untuk menghindari mobil pribadi yang berlebihan menyebabkan kemacetan lalu lintas di daerah villa. Seluruh awan di kota, hanya villa daerah puncak memiliki aturan seperti itu. Mengapa perlu bus untuk pergi ke rumah baru Kauri ini? Andika, Anda harus menemukan cara untuk memperbaiki Kauri. Tidak bisa membiarkan dia menjadi begitu sombong lagi. Andika ditarik kembali ke kantor dengan kata-kata ini, dan mengatakan, jangan khawatir, karena saya telah kembali ke perusahaan. Dia tidak ingin mengambil sepeser pun dari perusahaan, tapi kalian telah jujur baru-baru ini. Jika tidak, kalian tidak akan menyalahkan saya karena terseret ke dalam masalah. Hah? Tiba-tiba seseorang berseru dan berkata,
bukankah ini jalan ke villa daerah puncak? Sopir, apakah Anda membawa kami ke tempat yang salah? Tidakkah kalian tahu bahwa akan pergi ke area villa puncak hari ini? Kata pengemudi dengan lemah. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang di dalam mobil tercengang. Pergi ke area villa puncak. Apakah itu pergi ke rumah baru William? Bagaimana mungkin itu area villa puncak? Ini, Tuan, apakah kamu salah jemput? Bagaimana kita bisa pergi ke area villa Gunung Puncak? Seseorang berkata. Ketika supir mendengar ini, dia berhenti. Beberapa orang di dalam mobil yang tidak duduk terus jatuh. Brengsek, kalian tidak bercanda dengan saya, orang yang salah dijemput. Sopir terkejut, pemilik telah memberitahu tentang hal ini. Itu harus dilakukan dengan baik, jika salah semacam ini disebabkan, dia bahkan tidak bisa mempertahankan pekerjaannya. Bagaimana kamu mengemudi, tahukah kamu? Berhenti berbicara omong kosong denganku, siapa kamu? Pengemudi tidak ingin berbicara omong kosong. Dia dari perusahaan Pascal, tidak peduli siapa orang di mobil ini. Dia tidak peduli tentang itu. Yang paling penting sekarang adalah mencari tahu apakah dia telah mengambil orang yang salah. Jika dia membuat kesalahan ini, sopir akan berakhir. Melihat sikap pengemudi yang angkuh itu, kerabat keluarga Wijaya yang hendak memarahi pengemudi itu langsung menutup mulutnya, penuh kelembutan. Kakak, kami dari keluarga Wijaya. Orang yang akan kamu jemput tidak berada di area villa yang sama dengan kami kan? Villa keluarga Wijaya bukan di sini, jadi ini sangat tidak mungkin terjadi. Andika berpikir seharusnya tidak seperti ini. Pengemudi itu terkejut, mengutuk, dan tidak tahu apa yang dia bicarakan, dan kemudian melanjutkan mengemudi. Kerabat keluarga Wijaya bingung, bukankah mereka mengatakan bahwa mereka salah menjemput orang? Mengapa tidak membiarkan mereka keluar dari mobil? Bersambung.